Wizard on. What's up? Oke. Yo, halo guys, kembali lagi di channel aku nih. Ya, kalau kalian udah nonton video aku yang ini nih, di sana aku ada ngomong kalau aku bakalan bahas buat episode terakhirnya Kamen Rider Gabu, yaitu episode ke-50-nya. Dan jadinya ini adalah video buat ngebahas-bahas episode 50 itu. Jadi ini bisa dibilang video pertama dan video terakhir aku buat ngebahas episode Kamen Rider Gabu. Karena yang kita tahu Kamen Rider Gabu kan udah tamat nih, udah episode 50 udah terakhir. Yang biasanya aku cuma ngebahas soal previewnya. Jadi di sini aku bela-belain lah buat ngebahas episode terakhirnya. Menurut aku yang episode yang cukup penting lah. Karena di setiap serial Kamen Rider pasti ada serial akhir dan cukup penting. Aku juga ada rencana buat kedepannya bikin soal bahas-bahas kayak gini juga buat rider-rider yang lain. Misalnya Zetsu nanti, siapa tahu kan. Yang jelas di sini aku kalau ngebuat kayak gini butuh support dari kalian. Jadi misalkan aku ngebuat, tolong diramein dan jangan lupa di like, oke? Tapi aku masih belum bisa janji ya kalau bakal rutin setiap minggunya ngebahas soal episode Kamen Rider tersebut. Tapi aku bakal tetap usahain rutin episode tersebut bakal aku bahas dari episode pertamanya sampai ke tamat, oke? Kebetulan juga kan Kamen Rider Zetsu ini mau tayang nih tanggal 7 besok nih. Jadi apakah bakalan aku bahas nih? Kalian tungguin aja. Yaudah, begitu aja buat sedikit infonya nih. Mari kita mulai aja bahas santuinya. Jadi ini dia breakdown episode Kamen Rider Gabu yang terakhir, episode 50. Oke, kita bahas dari Bang Yanto dulu nih. Masih ngelanjutin pertarungan dia dengan Jeep yang sampai terlempar ke dunia manusia. Ketika hendak berubah ke bentuk ridernya masing-masing, tiba-tiba datang si Liesel yang masih marah dan ingin berencana membalaskan dendam ayahnya kepada orang yang udah ngebunuh papanya, si Boka Jardak. Soalnya kan Bang Yanto salah satu orang yang udah ngebunuh si papanya. Makanya si Liesel ini dendam banget sama Bang Yanto. Pada awalnya Bang Yanto menolak ya untuk bertarung bersama mereka berdua. Dengan halusnya Bang Yanto menyuruh mereka kembali ke dunia Granyuto. Namun jelas di sini tawaran dari Bang Yanto tidak diterima sama si Liesel, ditolak mentah-mentah. Dan pada akhirnya mereka pun berubah ke bentuk terkuat masing-masing untuk menghadapi Bang Yanto. Lalu karena udah nggak ada cara lain, Bang Yanto pun berubah menjadi Kamen Rider Valen Frappe Custom. Walaupun di sini Bang Yanto 2 versus 1 posisinya, tapi tetap aja Bang Yanto di sini bisa mengungguli mereka berdua dengan cukup mudah. Buat fighting stylenya Bang Yanto juga di sini nggak berubah ya. Tetap suka banget ngebanting-banting musuhnya. Tapi aku merasa di sini Bang Yanto sikapnya agak sedikit kalem ya, agak lebih tenang gitu. Nggak kayak biasanya yang suka teriak-teriak pas bertarung. Ada juga momen kocak di mana Bang Yanto itu ngebenturin kepalanya sendiri ke musuhnya. Terus juga ada momen di mana Bang Yanto itu pakai elemen esnya buat kayak ngebekuin kaki-kaki musuhnya. Biar musuhnya tuh nggak bisa bergerak dan bikin Bang Yanto bisa memberikan beberapa pukulan. Lalu setelah esnya dihancurkan, Bang Yanto pun melakukan finishing terkuatnya yang diarahkan ke lawannya. Yang niat awalnya Bang Yanto nge-finishing dua-duanya biar dua-duanya metong. Tapi malah si Jeep ini jadi apa ya, tameng buat si Liesel. Dan alhasil dan akhirnya Jeep pun mati di tangan Bang Yanto. Sebelum kematiannya, ia sempat ketemu sama bayangannya si Sita. Di sini dia mengatakan ke Sita bahwa sekarang dia tahu apa yang dirasakan sama Sita waktu itu. Soalnya kan dulu Sita juga sempat melindungi Jeep dari serangannya Soma ya. Lalu Jeep pun di sini mati, menghilang menjadi cahaya. Setelah pertarungan itu, Bang Yanto berencana untuk membiarkan Liesel tetap hidup dan memilih pergi dan membawa Hitopres orang-orang. Aku ini bingung ya antara sedih atau seneng ngeliat Jeep mati. Tapi kayaknya lebih ke seneng ya. Capek banget aku ngeliat orang itu masih hidup sampai di final episode-nya. Kurang si Liesel aja nih yang belum dimetongin sama Bang Yanto. Mungkin aja hal itu bakalan terjadi di Vision Next-nya nanti. Oh ya, yang belum nonton pembahasan soal Vision Next-nya, aku udah bikinin di video sebelumnya ya, jangan lupa ditonton.
Oke, bahas Bang Yanto udah nih. Sekarang kita lanjut bahas Lakia. Nah, mungkin ini adalah karakter yang paling bikin penasaran para fans bagaimana sih nasibnya di episode kali ini. Karena ada teori dari fans juga kalau Lakia di sini bakalan metong. Jadi bagaimanakah nasib dari Lakia? Yuk kita bahas yuk. Setelah pertarungan ia dengan agennya Ranggo yang cukup banyak totalnya di episode 49 kemarin, Lakia ternyata dapat memenangkan pertarungan dari agen-agennya Ranggo. Ya, tapi buat scene Lakia memenangkan atau mengalahkan si agen-agennya tuh nggak diperlihatkan ya. Jadi tiba-tiba si Lakia ini udah ditunjukkan menang. Lalu ia pun diperlihatkan telah berada di dimensi penghubung antara dua dimensi, yaitu dimensi manusia atau dunia manusia dan dunia Granyuto. Lalu di sini Lakia itu berpikiran, mumpung Soma ada di dunia manusia, jadi waktu yang bagus buat dia ngehancurin pintu-pintu yang ada di dimensi itu, supaya para Granyuto tidak pernah berdatangan lagi ke dunia manusia. Lakia juga mengatakan hal itu adalah bentuk penembusan dosa dia, karena di masa lalu dia sempat bekerja di Stomach Company. Lalu satu persatu pintu dihancurkan oleh Lakia menggunakan frame breakernya. Dan ada satu pintu yang terbuka dan memperlihatkan aktivitas orang-orang yang ada di dunia manusia. Lalu Lakia di sini mengatakan apa yang ia ucapkan di preview waktu itu, yaitu ternyata dunia manusia tidak seburuk itu. Lakia juga sempat berterima kasih ke dunia manusia yang telah membantu ia selama ini. Dan Lakia juga sempat mengatakan sampai jumpa ke dunia manusia, yang menandakan kalau akses dunia manusia dan Granyuto udah benar-benar hilang. Lalu ketika Lakia sedang menghancurkan pintu-pintunya, ternyata ada satu pintu yang malah meledak dan bikin seisi dimensi itu hancur. Dan lalu karena ledakan tersebut membuat Lakia terlempar jatuh. Seketika Lakia itu mengingat momen-momen dia sama teman-temannya ketika di dunia manusia. Gochizo-nya Lakia juga di sini kayak pergi ke dunia manusia lewat pintu yang masih terbuka. Mungkin aja para Gochizo-nya nih pengen nyampein kondisinya si Lakia ke Soma dan teman-temannya. Terus di sini Lakia malah mengira kalau dirinya bakalan metong. Tapi kita lanjut dulu aja ya. Kita coba bahas Pak Masaru sama Sachika nih yang berada di Happy Pare. Seperti biasa di sini tugas Sachika yaitu memantau perkembangan orang-orang lewat media sosial. Lalu sempat ada momen ketika Pak Masaru membuka isi buku yang Soma tulis. Pak Masaru juga ada sempat ngebaca tulisan yang ada di buku tersebut, yang di halaman Blizzard Sorbet, terutama di bagian kalimat yang menyinggung soal ibunya. Di sini Sachika sempat panik ya, soalnya kan takut ketahuan gitu loh identitas sebenarnya dari ibunya Soma. Karena yang kita tahu kalau ibunya Soma adalah adik dari Pak Masaru yang udah lama hilang karena diculik sama Granyuto. Di sini juga Pak Masaru sempat curiga ya. Soalnya ibunya Soma itu pencinta banget sama cemilan. Mirip banget kayak adiknya Pak Masaru. Ya iyalah mirip, orangnya aja sama kan. Wajar dong mirip. Pak Masaru juga sempat bertanya nih ke Sachika soal nama dari ibunya Soma. Aku pikir di sini identitas dari ibunya Soma bakalan terbongkar ya. Tapi ternyata jawaban dari Sachika ini agak sedikit aneh ya. Malah menyuruh si Pak Masaru menanyakan langsung ke Somanya. Jadi Sachika di sini nggak mau nge-spill nama dari ibunya Soma. Jadi biar si Somanya aja yang langsung ngomong soal nama dari Pak Masaru. Oke, Bang Yanto udah, Lakia udah, Sachika juga udah, Pak Masaru juga udah. Tinggal si Somanya nih. Aku sengaja naruh pembahasan Soma di akhir soalnya menurut aku pertarungan inti atau pertarungan utama episode kali ini yaitu pertarungan Soma dengan si kakaknya. Masih ngelanjutin pertemuan ia dengan kakaknya si Ranggo, kayak di taman hiburan gitu. Sebelum mereka bertarung, Soma sempat menanyakan sesuatu ke kakaknya, yaitu Soma pernah menanyakan apakah kakaknya itu pernah merasakan senang. Karena kan Soma selama ini nggak pernah ngeliat kakaknya itu tersenyum atau bahagia. Setelah ditanyakan seperti itu oleh Soma, Ranggo mengatakan bahwa seharusnya ia mendapatkan kebahagiaan yang layak. Kalian ingat siapa pendiri dari Stomach Family? Ya, bener, Zom Stomach atau kakeknya Soma.
Ketika perusahaan Stomach Family yang menciptakan Dark Snack berada di tangannya Zom Stomach, hal itu membuat dirinya menjadi sangat-sangat kaya. Pokoknya sukses banget deh Stomach Family pas dipegang sama dia. Nah tapi yang kita tahu kalau Zom Stomach itu meninggal ya. Terus perusahaan Stomach dilanjutin sama anaknya, yaitu si Buce atau bapaknya Ranggo dan Soma. Dan menurut Ranggo, Buce itu orangnya nggak pinter soal mengatur bisnis yang udah diwariskan sama kakeknya, sehingga membuat kekayaan yang udah diperoleh sama Zom Stomach itu sia-sia. Ditambah lagi si Buce ini malah mengada-ngada ya, menculik seorang manusia untuk dinikahkan paksa. Lalu lahirlah Soma dengan pencampuran dari ras manusia dan Granyuto. Jadi semakin nggak suka lah Ranggo sama perilaku bapaknya. Mungkin yang Ranggo pikir tuh kayak gini, perusahaan Stomach udah nggak sesukses dulu ketika dipegang sama bapaknya, yang dinilai Ranggo tuh nggak bisa mengelola atau menjaga warisan dari kakeknya. Ditambah lagi, ia malah melahirkan Soma, yaitu penghalang terbesar bagi Ranggo itu sendiri. Jadi dari situlah si Ranggo tuh punya akal buruk atau pemikiran buruk buat membunuh si bapaknya sendiri. Dari ceritanya Ranggo juga, malahan Soma baru tahu kalau sebenarnya bapaknya Soma itu mati karena dibunuh sama Ranggo. Dan setelah percakapan itu, Soma pun berubah menjadi Master Gabu form untuk melawan si Ranggo. Di sini Soma pas henshinnya tuh lumayan keren ya. Jadi dia tuh memutarkan gocipotnya lewat handle yang ada di beltnya. Karena kan tangannya Soma yang satu lagi tuh lagi ngenahan tangannya si Ranggo nih. Lalu terjadilah pertarungan Soma dengan kakaknya yang cukup imbang. Ada di mana Soma berubah ke over modenya untuk memukul si Ranggo. Tapi hal itu bisa dihindari sama Ranggo. Karena Ranggo mengatakan bahwa ia udah paham sama gaya bertarung Soma di bentuk ini. Sempat juga Soma berubah ke bentuk masternya. Namun sayang, Ranggo dapat membatalkan perubahan Soma dari form finalnya. Dengan ability yang baru diperlihatkan ke kita nih, Soma setelah dibatalkan perubahannya sama Ranggo, ia langsung berubah lagi ke bentuk yang lain kayak Blizzard Sorbet, Keking Form, Guru Candy, Chokodan, Saku-Saku Chips, Fuamalo, dan sampai ke Popin Gumi. Pertarungan Soma juga berlangsung cukup lama ya. Dari siang sampai langit menjadi gelap, sampai malam nih. Soma dibentuk Popin Gumi juga sempat menusuk bagian sayap dari si Ranggonya, sehingga ability yang ada di sayapnya itu nggak bisa dikeluarin lagi. Ada momen di mana Ranggo dapat membatalkan perubahan Soma sekali lagi. Soma juga di sini sampai kewalahan nih buat ngadepin si Ranggo. Namun dengan tekad Soma yang sangat kuat dan semangat ia yang cukup tinggi untuk melindungi manusia, ia pun mengucapkan kalimat yang menjadi jargon Soma selama ini. Kakak Ranggo, ku tanya padamu sekali lagi, ingin berhenti menculik para manusia atau kakak akan aku habisi? Dan jawaban si Ranggo malah, justru kaulah yang akan kuhabisi. Setelah itu, Soma pun berubah lagi ke bentuk Popin Guminya buat ngelakuin finishing terkuatnya. Mereka juga sempat melakukan adu finishing nih. Soma dengan Rider Kicknya, terus Ranggo dengan pukulannya, yang membuat area sekitarnya meledak dan membuat Ranggo mati berubah menjadi bulu. Dan ya, udah. Begitu doang. Langsung mati si Ranggo, guys. Setelah pertarungan itu, Soma juga sempet kayak naruh permennya ke daerah kematian Ranggo. Mungkin kayak sebagai bentuk perpisahan atau gimana gitu, nggak paham aku. Dan Soma pun pergi meninggalkan area pertarungan. Lalu setelah itu sempet time skip nih selama 3 bulan. Memperlihatkan juga dunia yang udah kembali normal, udah aman tanpa penculikan dari bangsa Granyuto. Soma juga di sini masih stay atau masih tinggal di HP Pare. Masih kerja juga dia di sana. Dia di sana kayak lagi bikin kue cupcake gitu deh. Sehingga Soma menghasilkan Gochizo baru. Terus Bang Yanto juga dilihatkan masih suka datang ke HP Pare, kayak numpang buat ngerjain kerjaan dia. Di sini diceritakan kalau Soma itu ingin membuat lawan dari Dark Snack atau bisa dibilang kebalikannya yaitu Light Snack. Nah terus kalian bertanya-tanya nih, udah 3 bulan lamanya nasib Lakia bagaimana?
Itu pasti kalian bertanya banget kan? Nah, ternyata Lakia itu diperlihatkan masih hidup dan menetap di dunia Granyuto. Dia di sana katanya ingin menjaga kestabilan dari dunia Granyuto. Di dunia Granyuto juga katanya sebentar lagi kampanye pemilihan dari presiden baru bakalan diadain buat ngegantiin posisi dari Pak Boka yang udah metong pas itu. Lakia juga di sini nggak sendirian ya. Dia ditemenin sama Purin Gochizo sebagai partner dia satu-satunya. Jadi kalau dia mau berubah ke bentuk ridernya, Lakia cuma bisa berubah ke satu form doang nih. Soalnya kan dua Gochizo dia yang lain lagi di dunia manusia lewat pintu yang udah dihancurin sama Lakia di episode awal tadi. Terakhir kita diperlihatkan Soma yang berada di toko Pak Masaru. Soma itu ingin membagi kue yang telah ia bikin di HP Pare. Di sini juga ternyata identitas dari ibunya Soma itu belum terungkap. Jadi masih dibikin gantung begitulah. Soma juga di sini kayak berpura-pura atau seakan nggak tahu apa-apa dengan bertanya seperti, Michiru suka makanan apa ya? Buat scene penutup dari serialnya Gabu, kita diperlihatkan scene pertemuan dari Soma dan Baku alias si Kamen Rider Zetsu. Pertemuan mereka juga dibikin kocak ya. Kayak tiba-tiba Soma sama Baku nih tabrakan. Terus si Soma nih jatuhin Gochizo yang belum pernah ia lihat selama ini. Terus juga dilihatin kalau si Baku ini ketika berbuat baik ke orang-orang malah dapat sial nih. Terus buat kesialan yang Baku dapat di sini yaitu kesamber UFO. Emang random banget gila. Tiba-tiba di siang bolong ya. Tiba-tiba datang UFO buat nyamber si Baku. Baku juga mengatakan kalau dia itu udah terbiasa kayak begini, kayak gue udah biasa nih dapat hal-hal kayak gini. Berarti dia selama ini kan udah sering dapat kesialan-kesialan yang random banget nih, yang susah buat ditebak kayak tadi tuh. Dan setelah cameo dari si Baku selesai, Soma pun ditelepon untuk ditugaskan mencari sisa-sisa Granyuto yang tersisa di dunia manusia. Soma pun pergi membawa motornya dan Kamen Rider Gabu tamat. Gak kerasa ya, 1 tahun udah berlalu cukup cepat. Sampai-sampai serial yang udah nemenin kita 1 tahun belakangan berakhir juga di sini. Agak sedih sebenarnya ngeliat si Gabu ini tamat. Di sosial media juga aku lihat banyak para fans yang ngerasa sedih atau nggak rela ketika si Gabu ini tamat. Tapi mau gimana lagi kan ya? Kayak apa yang udah aku bilang ke kalian, mau itu serialnya bagus apa enggak, ini juga udah jadi rutinitas setiap tahunnya buat ngeganti ke serial yang lebih fresh atau yang lebih baru. Oke, udah aku bahas semua nih di episode kali ini. Waktunya penilaian dari aku, dari segi keseluruhan dan segi episode kali ini. Kalau kita ngomongin kekurangan di episode kali ini kerasa banget apa aja. Yaitu kayak episode kali ini berasa banget rasnya, ngeras banget. Berasa semuanya tuh dibikin buru-buru. Itu yang pertama itu. Buat yang kedua tuh vibes final episodenya tuh gak terkesan biasa aja gitu loh. Gak semengerikan rider-rider lain. Terus yang ketiga, ada beberapa hal yang ngebikin para fans itu gak serak sama endingnya. Kayak, loh, udah begini doang nih final episode. Kok permasalahan Pak Masaru gak diselesain nih di episodenya? Kok Rango mati cuma begitu doang? Matinya cuma pakai popin gumi lagi. Ya, gitulah. Jadi banyak banget nih yang menimbulkan pertanyaan buat para fans. Menurut aku pribadi nih, ini nggak cocok banget. Bukan nggak banget sih. Ini nggak cocok aja buat jadi final episode. Malah menurut aku ya, episode 48 pas Soma punya misi ngelawan Pak Boka Jardak, itu vibes final bossnya juga lebih berasa di Pak Boka daripada si Rango. Bagi aku ya, kayaknya dari final episodenya, final bossnya, final battle itu masih tetap terbaik si Saber ya di era Reiwa. Emang sih kekurangan di episode kali ini banyak, tapi kalau misalkan kita berbicara keseluruhan dari serial ini dari episode 1 sampai tamat, ini malah bagus banget.
Pengembangan tiap-tiap karakternya tuh bagus, dibuat eksekusi yang sangat rapi nih. Emosi antara karakter-karakternya juga berasa banget nih. Jadi terkadang kita dibikin berkaca-kaca sama konflik yang ada di serialnya kemarin. Buat keseluruhan, serial Gabu ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau nonton atau memulai di dunia tokusatsu, khususnya Kamen Rider nih. Ya walaupun pasti ada satu atau dua kekurangan, tapi coba kita abaikan aja nih kekurangannya. Dan kita lihat apa aja plus-plusnya. Dan plus yang aku sampaikan barusan itu baru sedikit dari plus yang ada di serialnya Gabu. Buat secara aktingnya para aktor-aktornya juga nih sangat menjiwai ya, sangat good banget gitu loh. Sangat bagus. Jadi berasa dibikin real sama keadaan yang ada. Hal itu juga nggak jauh dari kerja keras para kru di balik layarnya yang udah merancang atau membuat serialnya Gabu dengan sedemikian rupa bagusnya. Kayak Bu Junko Komura, Pak Satoshi Morota, dan masih banyak orang hebat di balik layar yang nggak bisa aku sebutin namanya satu-satu karena kebanyakan. Selain serialnya yang bagus banget nih, kita juga patut acungi jempol sama kerja keras dari grup band Fantastic Exile Trip, yaitu grup band yang membawakan opening dari serialnya Gabu yang berjudul God Boost. Gak cuma God Boost nih, hilang suaranya, woi. Gak cuma God Boost nih, ada beberapa insert song yang bagus banget nih menurut aku. Kayak Shake It Off tuh, terus Candy Blast itu bagus-bagus semua. Dan sebelum mengakhiri video kali ini nih, aku cuma mau ngucapin terima kasih buat kerja keras dari Hidekazu Chinen atau pemeran Soma, Hino Yusuke atau pemerannya Hanto Karakida, Kohei Soji atau pemeran dari Lakia Amarga, Nozomi Miyabe pemeran dari Sachika, dan semua orang hebat yang terlibat di serialnya Gabu. Terima kasih banget buat atas kerja keras kalian yang menciptakan serial yang sangat berkesan bagi para fansnya. Dan ya udah guys, gitu aja pembahasan kita kali ini ya. Aduh, jadi sampai sedih ngebacain skrip-skripnya nih. Dan ya udah guys, gitu aja buat pembahasan kita kali ini nih. Sampai sedih aku sebenarnya nyampein beginian. Ini mungkin kalau nggak aku tahan-tahan ya bakalan berkaca-kaca juga di mata. Tapi ya udah nggak apa-apa, yuk kita langsung move on aja dari kesedihan ini. Karena sebentar lagi serial Kamen Rider baru yaitu Zetsu bakalan tayang dan akan menjadi hiburan bagi kita-kita ini. Yaudah guys, begitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku. Terus kalian juga kalau suka sama channel ini bisa subscribe channel aku. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Monk Hazard on!